baru lah gitu. Itu saja sih. Dan aku Oke, Sobat Nakar, apa kabar kalian semua di kesempatan ini? Kembali di podcast Vokasi Kompeten. Saya Arif Rusman Habibi. Dalam acara Vokasi Kompeten ini akan mengajak semua Sobat Nakar untuk kita berbincang-bincang dikit nih mengenai seputar pelatihan yang ada di BPP Lombok Timur. Dan kebetulan saya tidak sendiri, tentunya ada dua orang peserta pelatihan Komis Pastry di kejuruan ini ya, di BPP Lombok Timur ini. Nanti kita perkenalan dulu deh siapa namanya satu persatu ya. Nah, seperti apa perbincangan kita di kesempatan ini? Yuk kita simak bersama. Bisa dikenalin dulu dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lapita Jalila. Saya dari kejuruan Komis Pastry perwakilan. Terima kasih. Sri, bukan kalau orang Lombok kan bilang Sri kaya ya. Bukan. Gitu bukan. Ya, itu buah-buahannya. Ya. Kalau orang Lombok tuh Sri kaya, ada juga Sirsak kalau orang Indonesianya bilang. Kita kan bukan orang Indonesia, orang Sasak aja lah. Iya, betul. Sementonakar. Tapi tetap orang Indonesia dalam satu negara kita ya. Baik, satu ini namanya Nama saya Suhaimi. Suhaini dari mana? Dari Pengadangan. Nah, ambil jurusan Komis Pastry juga. Bakery. Bakery itu buat roti atau buat pecel atau buat apa nih? Buat roti lah, Pak. Buat roti ya. Bukan buat hatimu ke aku gitu ya. Bukan, Pak. Apalagi. Baik, sambil kita santai rileks sejenak nih, kita nanya-nanya sedikit seputar seperti apa sih pengalaman mereka selama mengikuti pelatihan di BPP Lombok Timur ini atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang semula BPPP ini dulu namanya BLK kan? Iya. Nah, sebelum masuk sekarang sudah jadi BPPP. Nah, agak sulit sih nyebutnya juga. Sulit, tapi kan cepat untuk diungkapin gitu ya. Iya. Dengan kata-kata tidak susah. Masa bilang I love you aja gampang, bilang BPP aja kok susah gitu ya. Iya, Pak. Gimana sih perasaanmu dulu Sri ngikutin pelatihan di BPP? Oh iya, perasaan saya di sini setelah bisa masuk di sini itu. Jangan perasaan, artinya pengalamannya. Oh ya, pengalaman saya di sini itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman ataupun instruktur lainnya. Karena apa? Kita itu di sini dikasih materi dan bimbingan yang begitu luas dan sesuatu yang belum kita ketahui itu kita jadi tahu gitu. Dari tidak tahu jadi tahu. Iya. Bukan jadi dari tempe jadi tahu gitu. Iya, bukan ya? kayak gitu. Nah, seperti menu-menu yang kamu dapatin selama ini, kan biasanya kalau prosesnya 1 bulan ya, ikutan pastry ini. Terus pengalaman pertama ketika masuk di BPP ini seperti apa? Pengalaman yang kayak gimana? Iya, pertama, pastry kayak gimana? Apa bertanya sempat tahu nggak apa tuh pastry? Jadi maksudnya penasarannya gitu, Pak? Menurut saya itu di kejuruan Komis Pastry ini saya berpikirnya wah ini sangat keren sekali kan karena di kejuruan ini kan untuknya perhotelan ataupun restoran. Nah, jadi saya mikirnya wah ini sangat bagus sekali untuk skill saya ini misalkan untuk lebih dikembangin gitu ya. Lebih diperdalamkan lagi, meningkatkan gitu resep-resep apa sih yang ada di Komis Pastry ini. Nah, itu sih yang saya mikirnya buat mendapatkan resep-resep baru gitu. Yang lebih uniknya gitu. Ainun, apa namanya? Ainun, bukan Ainun Najib. Aini ya, sebut aja Aini. Anak. Nah, ini anaknya ini gitu ya. Aini namanya. Aini, kalau Aini sendiri kayak gimana nih pengalamannya? Pak, saya pengalamannya awalnya emang gimana ya? Saya kan baru lulus kuliah juga. Jadinya pengen nambah skill aja. Kenapa harus kuliah gitu kan? Di sini juga udah kuliah namanya, artinya ikuti pelatihan gitu. Iya kan beda lagi, Pak. Ya nggak apa-apa juga sih. Nah, gimana biasanya gimana pengalamannya? Awalnya itu saya emang ada skill di masak gitu, tapi bukan di bagian yang kayak buat roti gitu. Buat roti atau apa. Soalnya kebanyakan sering gagal gitu kalau buat kayak roti-roti gitu. Iya. Saya skill masaknya di bagian
bagian masak-masak biasa. Tapi kalau sudah masuk di BPV ini kan udah tahu kan gimana caranya buat roti. Iya, makanya saya ambil bakery karena mau memperdalam. Biar saya nggak bisa masak di bidang itu aja, jadi saya bisa yang lain juga. Ini kita lihat nih yang di depan kita ini apa nih namanya nih? Itu namanya kopi ban. Kopi ban. Iya. Memang asal Meksiko. persisnya kayak ban gitu. Enggak sih namanya. Asal dari rotinya negara Meksiko. Ini bisa dilihat semetonakar, modelnya kayak apem gitu ya. Kalau orang Lombok apem, orang Jawa juga bisa apem Jawa ada kan? Nah persis kayak ini buatannya. 2 lagi. Ya, kayak apem. Tapi enak itu semeton. Enak ya. Tapi ini kayaknya kurang mirip sih sama yang aslinya. Oh, yang asli. Kalau yang aslinya nggak coklat-coklat kurang gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Iya, tapi contohnya seperti ini. Artinya kamu sudah bisa saja dari menu-menu seperti ini ya udah luar biasa. Artinya ilmu yang semula di rumah, berpikir pastry atau bakery itu kayak gimana sih? Model buatan kayak apa? Kue itu atau roti itu kayak gimana? Ternyata setelah tahu di sini kayak gimana menurut kamu? Sudah masuk di BPP, udah lihat segi peralatannya, menu-menu yang diajarkan, kayak gimana menurut kamu? Kalau yang bagian pastry itu kan kita belajarnya kue aja. Nah itu kan hanya mempelajari tentang kue aja ya, gitu. Kue aja. Nah kalau dia di bagian roti itu kan hanya memerlukan bahannya dasar ragi, itu saja bedanya. Iya. Berarti ini bakery dua-duanya. Pastry dan bakery. Iya. Kalau orang Lombok yang diteri, yang di pes, bukan ya? Bukan pastry Pak. Bukan, kalau itu yang pes buat makan, masa pepes, ikan pepes, bukan. Oke. Terus ini kemarin kuliah, terus ini nggak pernah kuliah kan? Pernah, tapi belum lulus. Besok nih setelah lulus dari BPP, katakanlah ini kan pelatihan. Artinya udah dikembangin skill, udah dapat ilmu dari BPP Lombok Timur. Kemudian nanti setelah lulus, apa rencana kamu ke depan? Kalau secara saya sih rencananya itu setelah keluar dari sini, kalau ada gitu, kita ditrainingkan untuk magang di sebuah perhotelan ataupun di restoran. Nah kalau memang tidak ada, saya untuk membuka usaha sendiri, itu membuat kue-kuean dan itu kan bisa disebar gitu kan di desa-desa. Kalaupun mungkin nanti desa butuh misalkan ada rapat gitu di desa-desa kan bisa dipanggil, buatin aja roti ini, ada rapat misalkan PKK-nya atau staf desanya di situ kan bisa dikembangkan di situ. Jadi tidak hanya kita berpikir harus di hotel atau di dunia hospitality gitu kan, tapi kita harus juga berpikir mandiri. Kalau kamu sendiri kayak gimana? Apanya ini? Ya nantinya rencana-rencana kamu ke depan lah. Rencana ke depannya pengen punya usaha. Kan saya kan udah basicnya ekonomi, jadinya adalah pengetahuan tentang pemasaran gitu. Tinggal memantapkannya. Berarti ada rencana dua-duanya kalau memang tidak kerja di hotel harus usaha. Oke. Jangan sampai lepas dari BPP udah ilmunya nggak dikembangin kan. Nah sekarang motivasi udah dapat ilmu, harus berpikir bagaimana mencari modal dulu dengan sedikit demi sedikit untuk dikembangkan di masyarakat, terutama di keluarga. Ini kan untuk kehidupan atau kebutuhan rumah tangga kalian nanti semuanya, apalagi kalian yang sudah berumah tangga maupun yang belum tentunya kan. Ini udah berumah tangga apa belum nih? Belum. Ini udah 4 kali ya? Bukan. Baru sekali dan akan ini akan menopang kehidupan nanti buat anak-anaknya, terutama buat keluarga lainnya. Oke, terus kan ini melihat BPP Lombok Timur setelah masuk di BPP Lombok Timur. Menurutmu BPP Lombok Timur ini seperti apa? Kalau menurut saya sih BPP Lombok Timur. BPPV. Oh BPPIP. BPPV. Agak susah sih ya sebenarnya. Ribet ya, memang agak susah belibet. Jadi kalau ngomong dulu BLK lebih gampang, simpel kan? Tapi karena ada nomenklatur baru ya harus kita ucapin begitu ya. Boleh terima kasih. Menurut saya itu di sini dari segi fasilitasnya juga kita lihat itu sangat lengkap sekali, dan juga sangat menunjang lah untuk sangat apa sih namanya, representatif gitu kan. Lebih terus pemandangannya juga bagus sekali. Pemandangan di mana? Yang view di luar gitu ya. Kayak gitu enak, apalagi kalau kalian ini kan non boarding semua kan. Kalau boarding kan biasa menginap, kalau di asrama ini udah disiapin asrama. Nah, kalau kamu sendiri kayak gimana menurut BPV ini? Kalau setelah masuk sini
yang paling utama itu jadi lebih disiplin gitu. Biasanya kan pagi-pagi masih tidur gitu. Kalau setelah masuk BPPT. Oh, memang sering tidur kelamaan ya sama gitu. Ya, kadang habis subuh kan tidur lagi. Kan kalau nggak ada kerjaan kita tidur dipatok lagi. ayam nih rezekinya. Nanti kalau udah punya usaha nggak perlu tidur lagi. Iya, makanya setelah dari sini harus kan datangnya harus pagi, jadinya harus bangunnya harus pagi banget. Disiapin, disuruh apel sama TNI. Kalau nggak telat disuruh apa, push up gitu ya. Iya. Dia disiplin. Dimarahin. Karena kenapa nanti di dunia kerja seperti di hospitality atau perhotelan itu kamu akan nemuin seperti itu. Apalagi ternyata ada gunanya aku bangun pagi, disuruh masuk pagi-pagi, suruh apel pagi, karena nanti di dunia kerja itu akan pasti nemuin seperti itu. Siapa tahu nanti bernasib di dunia kerja. Kalaupun misalnya mandiri ya juga harus dididik dari sekarang kan. Hanya bangun pagi-pagi ke pasar dulu beli bahan buat menu-menu yang akan disajikan nanti atau dijual gitu kepada masyarakat. Nah, harapan ke depan seperti apa kira-kira? Yang seperti apa, Pak? Ya, harapanmu nanti setelah lulus dari BPP ini untuk ngembangin usahanya seperti apa gitu? Kalau saya ke depannya itu setelah keluar dari sini buat usaha. Untuk mengembangkan skill, entah itu dari marketingnya kita satukan, kita kembangkan menu-menu apa gitu, kita cari resep apa gitu, kita satukan, padukan gitu menjadi menu-menu yang menu-menu yang terbaru gitu, resep yang baru lah gitu. Gitu saja sih. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau saya buat usaha. Iya. Tapi emang kalau di desa itu kan emang agak susah gitu dikembanginya, apalagi kayak di sekitaran sini lah. Nah, kita buat ada pola-pola tersendiri nanti kan gimana trik kamu untuk bisa seperti apa yang bisa dijangkau oleh masyarakat, kita bisa dinikmati. Intinya seperti itu. Oke, baik. Itu saja ya. Kita tidak perlu panjang lebar karena cukup waktu 10 sampai 15 menit kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang pengalaman mereka. Nah, tentunya nanti mereka akan siap kalau tidak di dunia perhotelan akan mengembangkan usahanya secara mandiri tentunya. Betul. Di desa. Nah, apalagi kalau desa misalkan mendukung kalian kan? Iya. Desa mendukung kalian, apalagi sekarang kita punya MOU kerjasama dengan desa melalui Ibu Menteri tadi kemarin sudah MOU dengan pemerintah kabupaten dan juga melalui Kementerian Desa bahwa nanti akan diberikan semacam peralatan bagi masyarakat. Nah, kalau usahanya kan nanti berkembang, otomatis desa akan memikirkan seperti itu melalui alokasi anggarannya. Itu harapannya tentunya kan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Sri dan Eni. Ya, terima kasih sudah masuk di acara podcast Vokasi Kompeten, dan simak terus channel YouTube kami di Bilkalo Team Channel. Kemudian di Instagramnya bisa di follow, Twitternya, TikToknya juga ada, bisa di follow semua ya. Nanti tetap stay di sini di BPP Lombok Timur dan sampai jumpa dan salam kompeten.